Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Pada video kali ini saya kembali akan membahas soal-soal TWK untuk subtopik Pancasila. Jadi di sini saya ingin mengajak teman-teman agar ikut terlibat untuk menjawab soal. Di mana aturan mainnya, ketika soalnya muncul, maka teman-teman hanya punya waktu selama 25 detik untuk menentukan jawaban yang benar. Setelah itu barulah kita akan lihat sama-sama jawaban yang benar menurut versi saya. Oke, sudah siap? Kita mulai dengan soal nomor 1. Perhatikan baik-baik, saya akan mulai hitungan timernya dari sekarang. 25 detik, baca baik-baik soalnya, kemudian perhatikan opsi jawaban yang benar. Ya, sisa 15 detik teman-teman. Hati-hati, ingat kembali bacaannya. Ya. Oke, 5 detik lagi. Ya, selesai. Ya, oke. Jadi soal nomor 1 ini saya akan bacakan kembali soalnya. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang oleh suatu badan yang dibentuk oleh Bala Tentara Jepang pada tahun 1945, yaitu titik-titik. A. PPKI, B. DPR, C. BPUPKI, D. MPR, dan E. Seikoden. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah C, ya, BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi BPUPKI ini merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, termasuk merancang Undang-Undang Dasar 1945. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 2. Seperti biasa, saya akan mulai hitungan timernya dari sekarang. 25 detik, tentukan jawaban teman-teman sekarang juga. Perhatikan soalnya, perhatikan opsi-opsinya. Ya, 25 detik. Sisa 14 detik. Oke, sisa 10 detik. Ya, ini 25 detik ini termasuk cepat ya, tapi tidak masalah, kita latihan ya. Ya, karena untuk bisa expert itu harus butuh latihan. Oke, selesai. Nomor 2, saya baca kembali soalnya. Pangkal tolak penghayatan dan pengamalan Pancasila adalah A. Keamanan dan kemampuan mengadakan tuntutan dan kebutuhan masyarakat modern. B. Kemauan dan kemampuan mengembangkan pertengkaran antar umat beragama. Saya kira ini poin B sudah salah ya. C. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri. Bisa saja benar. D. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia mengembangkan kebudayaan asing. Saya kira ini opsinya kurang tepat ya. Dan E. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia menjaga Indonesia. Jadi di sini jawaban saya adalah C, ya. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri. Ya, karena penghayatan dan pengamalan Pancasila itu memang memerlukan kemauan dan kemampuan untuk mengendalikan diri baik secara individu maupun kolektif. Kenapa? Agar nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kira-kira seperti itu analisisnya. Jadi nomor 2 jawabannya adalah C. Kalau misalnya teman-teman punya opsi jawaban lain, silakan tuliskan di kolom komentar. Kita akan diskusikan soal-soal ini agar kita bisa memiliki pemahaman yang lebih luas terkait dengan materi-materi atau soal-soal yang berhubungan dengan TWK untuk subtopik Pancasila. Selanjutnya soal nomor 3, perhatikan baik-baik, saya akan kembali mulai hitungan timernya. Perhatikan, tentukan jawaban teman-teman mulai dari sekarang. 25 detik. Baca baik-baik soalnya, kemudian analisis opsi jawabannya. Sisa 15 detik. Hati-hati dalam menentukan jawaban teman-teman, jangan sampai salah. Kalau salah poinnya 0, kalau benar poinnya 5. Sudah ketentuan ya. Oke, 3 detik lagi. Waktunya habis. Ya, 25 detik sudah berlalu, sekarang kita coba lihat soal nomor 3. Saya akan bacakan kembali untuk teman-teman sekalian. Dalam rangka membina rasa nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia, hendaknya dilakukan dengan menghindari hal-hal berikut kecuali titik-titik. Perhatikan di sini ada kata kecuali ya. A. Patriotisme, B. Sukuisme, C. Ekstremisme, D. Jingoisme, E. Chauvinisme. Jadi kalau kita perhatikan semua opsi yang ada di sini sudah jelas jawabannya adalah A, ya, patriotisme. Ya, karena patriotisme itu merupakan salah satu sikap ya atau rasa nasionalisme ya yang bisa yang bisa menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, kira-kira seperti itu. Jadi
Patriotisme itu merupakan rasa cinta tanah air yang positif dan perlu dipupuk untuk membina rasa nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, sementara sini pertanyaannya adalah kecuali, berarti yang bukan ya, yang bukan. Jadi soal nomor 3 ini jawabannya adalah A, patriotisme. Sementara sikap-sikap seperti sukuisme, chauvinisme, ekstremisme juga adalah hal negatif yang sebaiknya dihindari. Ya, ini memang harus dihindari. Nah, yang tidak perlu dihindari itu kecuali patriotisme. Jadi soal nomor 3 ini jawabannya adalah A, teman-teman. Sukuisme itu rasa membanggakan suku sendiri ya. Artinya kita menganggap suku kita itu lebih baik daripada suku orang lain. Kira-kira pengertiannya lebih kurang seperti itu. Ekstremisme ya sikap ekstrim ya. Karena tidak bagus juga dalam kehidupan berbangsa dan negara. Kita tidak boleh mengedepankan sikap ekstremisme seperti ini. Jingoisme sifat patriotisme yang yang berlebihan ya, sehingga kita menganggap bahwa semua negara yang pernah menjajah kita itu adalah musuh yang harus dihabisi ya, kira-kira seperti itu mungkin penjelasannya. Silakan nanti teman-teman cek kembali di Google lah. Chauvinisme sikap membanggakan kelompok tertentu ya, jadi kita merasa bahwa kelompok kita lebih baik daripada kelompok orang lain ya, itu tidak boleh ya, sifat-sifat seperti itu tidak boleh kita lakukan. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 4. Perhatikan baik-baik, saya kembali mulai timernya dari sekarang. 25 detik waktu teman-teman untuk menentukan jawaban yang benar. Silakan. Ya, waktu berlalu teman-teman. Hati-hati menentukan jawaban. Kalau salah poinnya 0, kalau benar poinnya 5 ya. Oke, sisa 10 detik. Ya. 7 detik. 5 detik. 3 detik, 1 detik, waktunya habis. Ya. Soal nomor 4, saya akan bacakan ulang. Dalam sumber tata hukum Indonesia, Pancasila dijanjikan sebagai titik-titik. A. Sumber dari segala sumber hukum. B. Hukum tertinggi di Indonesia. C. Hukum tertulis tertinggi di Indonesia. D. Setingkat dengan Undang-Undang Dasar 1945. E. Hukum tidak tertulis tertinggi di Indonesia. Nomor 4 ini jawabannya adalah A. Sumber dari segala sumber hukum. Hal ini sudah diatur dalam Ketetapan MPR nomor 20/MPR/1966, JO Ketetapan MPR nomor 5/MPR/1973, JO Ketetapan MPR nomor 9/MPR/1978. Jadi Pancasila itu dijadikan sebagai dasar dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Artinya semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi nomor 4 ini jawabannya adalah A. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengingatnya, supaya ketika soal seperti ini muncul dalam ujian nanti, dalam tes nanti, teman-teman sudah bisa memberikan jawaban yang benar. Oke, selanjutnya soal nomor 5 ya. Perhatikan baik-baik. Saya akan mulai hitungan timernya dari sekarang. 25 detik. Waktu teman-teman untuk menentukan jawaban yang benar. Oke, sisa 18 detik. 15 detik. 10 detik. Ya, ayo teman-teman, tentukan jawaban yang benar. Sisa 5 detik. 3 detik. 2, 1, waktu habis. Ya. Oke, saya akan baca kembali soalnya. Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan titik-titik. Saya kira ini biar tutup mata kita bisa jawab dengan benar ya. A. Pandangan hidup. B. Falsafah dan dasar negara. C. Sumber hukum. D. Semua benar. E. Semua salah. Pasti jawabannya adalah D ya, semua benar. Karena pandangan hidup, falsafah dan dasar negara, serta sumber hukum, ya itulah Pancasila. Ya, itulah Pancasila. Jadi ketiga peran ini menjadikan Pancasila sebagai landasan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ya, jadi soal-soalnya ini agak ringan-ringan ya. Kita nanti insya Allah akan bahas juga soal-soal yang hot ya. Di video lain insya Allah saya akan bahas. Kalau misalnya view dari video ini lebih dari 1 juta ya, saya akan bahas lagi soal-soal hot. Jadi banyak sekali sebetulnya referensi-referensi soal yang bisa kita rujuk dan bisa kita diskusikan bersama-sama di video ini, di channel ini. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Perhatikan baik-baik, timernya saya akan aktifkan mulai dari sekarang. Baca soalnya, analisis jawabannya. Hati-hati.
Oke, 20 detik lagi teman-teman. 17 detik. Ya, 15 detik. 10 detik. Ayo, tentukan jawabannya mana yang benar. Jangan sampai salah. Salah 0, benar 5. 2 detik, waktu habis. Selesai. Ya. Perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Dalam mempertahankan kehidupan serta mengupayakan kehidupan yang lebih baik, manusia hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat tersebut perlu dijaga keserasian hubungan antar manusia dan ketertiban masyarakat itu sendiri. Untuk itu perlu sikap dan perbuatan titik-titik. Opsinya: A. Menghormati hak-hak orang lain. B. Semangat perjuangan yang tinggi. C. Tekad yang bulat. D. Pengendalian diri. E. Semena-mena. Kita langsung eliminasi ya, tidak mungkin benar. Kita langsung lihat saja jawaban yang benar untuk soal nomor 6 ini adalah A. Menghormati hak-hak orang lain. Jadi untuk menjaga keserasian hubungan antar manusia dan ketertiban dalam masyarakat diperlukan sikap dan perbuatan yang menghormati hak-hak orang lain. Kenapa? Karena ini penting untuk dilakukan agar tercipta kehidupan yang harmonis dan adil dalam masyarakat. Semangat perjuangan yang tinggi bisa juga benar, tapi konteksnya kurang tepat untuk konteksnya kurang tepat kalau kita bicara tentang hubungan antar manusia dan ketertiban dalam masyarakat. Tekad yang bulat itu ya bisa saja benar, tapi lagi-lagi seperti saya katakan tadi, konteksnya kurang tepat. Di sini kita bicara tentang hubungan antar manusia dan ketertiban dalam masyarakat. Ya, itu bisa terwujud kalau kita saling menghormati hak-hak kita sebagai manusia yang hidup berdampingan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, kira-kira seperti itu caranya kita melakukan analisis ya. Selanjutnya perhatikan, kita akan lihat soal nomor 7. Ya, saya akan mulai timernya dari sekarang. Baca soalnya, analisis jawabannya. Kalau undang-undang seperti ini biasanya ya butuh hafalan ya. Ya, kalaupun misalnya kalian tidak bisa menghafalnya, ya tebak-tebakan menggunakan kancing baju juga bisa ya. Biasanya dapat juga jawabannya itu. Oke, sisa 5 detik. Tentukan jawabannya. 2 detik, 1 detik, waktu selesai. Perhatikan, saya akan bacakan soalnya untuk teman-teman sekalian. Tata cara mengucapkan Pancasila pada upacara-upacara resmi ditetapkan dalam titik-titik. A. Tap MPR RI nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978. B. Impres nomor 12 tahun 1968. C. Undang-Undang nomor 5 tahun 1985. D. Tap MPR nomor 1 garis miring MPR garis miring 1983. Dan E. Undang-Undang Dasar 1945. Langsung saja kita lihat jawabannya. Untuk soal nomor 7 ini adalah B ya, Impres nomor 12 tahun 1968. Impres itu instruksi presiden ya, nomor 12 tahun 1968 yang menetapkan tata cara pengucapan Pancasila dalam upacara-upacara resmi di Indonesia. Ya, jadi kalau kita upacara sila parsian itu biasanya ada pembacaan Pancasila. Itu sudah diatur ya dalam Impres nomor 12 tahun 1968. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 8. Perhatikan baik-baik, saya akan mulai timernya dari sekarang. 25 detik waktu teman-teman untuk menentukan jawaban yang benar. Baca soalnya, analisis opsinya. Lagi-lagi ini soal-soal hafalan ya. Walaupun teman-teman tidak hafal ya, silakan gunakan kancing baju untuk menghitung. Ya, 10 detik. Silakan tentukan jawabannya teman-teman. 5 detik lagi 3 detik, 2 detik lagi, waktu habis. Ya, perhatikan. Pedoman penghayatan dan pengawalan Pancasila ditetapkan pada tanggal titik-titik. A. 2 Maret 1978, B. 4 Maret 1978, C. 12 Maret 1978, D. 14 Maret 1978, dan E. 22 Maret 1978. Langsung saja kita lihat jawabannya. Yang benar adalah E. 22 Maret 1978. Jadi pedoman penghayatan dan pengawalan Pancasila atau bisa disingkat P4 itu ditetapkan pada tanggal 22 Maret 1978 melalui ketetapan MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978. Oke, next soal nomor 9. Perhatikan, saya akan mulai timernya dari sekarang. 25 detik waktu teman-teman untuk menentukan jawaban yang benar. Oke, hati-hati baca soalnya dengan cermat, kemudian analisis jawabannya dengan penuh keyakinan ya. Ya, 10 detik, sisa 9 detik, 5 detik lagi, 3 detik. Ya, waktu habis. Oke, nomor 9. Perhatikan, saya akan bacakan. Dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai titik-titik. Ya,
A. Dasar negara. B. Dasar kenegaraan. C. Dasar beragama. D. Dasar ketatanegaraan. E. Dasar perjuangan bangsa. Mirip-mirip jawabannya. Langsung saja kita lihat yang benar itu adalah A. Dasar negara, ya. Jadi dalam kehidupan bernegara, Pancasila itu berperan sebagai dasar negara. Kenapa? Karena Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang menjadi panduan dan landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Ya, teman-teman harus pahami ini dengan baik. Jangan sampai keliru dalam menentukan jawaban. Oke, selanjutnya soal nomor 10. Soal terakhir dari rangkaian pembahasan kita terkait dengan soal-soal TWK untuk subtopik Pancasila. Perhatikan, saya akan mulai timernya dari sekarang 25 detik. Mudah-mudahan teman-teman cukup dengan waktu ini ya untuk menentukan jawaban mana yang kira-kira dianggap paling tepat untuk soal nomor 10. Ya, sisa 10 detik. Baca baik-baik soalnya, analisis dengan cermat jawabannya. 5 detik lagi. Ya. Oke, waktu selesai, habis. Ya, tinggalkan pensilnya. Tangan di atas kepala. Oke, saya akan bacakan ulang soalnya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban mengandung pengertian bahwa titik-titik. A. Mengatur batas hak asasi manusia. B. Mengatur kepentingan bersama. C. Sesuai dengan harkat dan martabat manusia. D. Hak asasi manusia setiap manusia. E. Menuntut hak baru melaksanakan kewajiban. Kita langsung lihat apa opsinya. Ya, jawaban yang benar adalah B. Mengatur kepentingan bersama. Jadi prinsip ini menekankan bahwa hak individu itu harus sejalan dengan kewajiban mereka untuk menjaga kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Jadi bicara tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban itu mengandung pengertian bahwa kita harus bisa mengatur kepentingan bersama, ya. Kalau mengatur batas hak asasi manusia saya kira itu kurang tepat ya, karena yang hak asasi manusia tidak bisa dibatasi ya. Sesuai dengan harkat dan martabat manusia ya bisa saja benar, tapi kalau dalam konteks keseimbangan hak dan kewajiban ya harus diatur yang namanya kepentingan bersama. Hak asasi manusia setiap manusia saya kira ini sudah jelas, tapi tidak ada hubungannya dengan mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian poin E, menuntut hak baru melaksanakan kewajiban. Ya saya kira ini kurang tepat juga. Ya kita main tuntutannya. Kira-kira seperti itu. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan pada video yang ya lumayan singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Pada akhirnya ketekunan dalam belajar akan selalu membuahkan hasil yang manis. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya Dunsan Swasta dan arigato gozaimasu.